Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya, sehat walafiat. Yang lagi usaha makin maju usahanya, yang bekerja naik jabatannya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji, yang punya hutang lunas hutangnya, syaratnya dibayar. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini semuanya masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, semoga Allah berkahi majlis taklim ini, semoga Allah rahmati masjid ini, semoga kita yang berhimpun di dalamnya diistiqomahkan dalam kebaikan, dan semoga apapun yang ada di masjid ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, jamaah pagi ini apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kompak jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, senang gak ketemu pagi ini? Senang bisa ngaji pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini kita bisa bertemu hakikatnya sudah diatur dalam kudrah dan iradahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang kebanyakan kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu
pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Teteh sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya, kalau Bunda Teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keterangannya Ustaz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk ini? Kayak ngerti gitu ya. Apa artinya? Man, barang siapa. Kalau Bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan, ya, orang beriman atau bukan orang beriman. Kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat. Pokoknya semua man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau Bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya, betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kalau hasanahnya digabung maka namanya khairon. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau Bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu. Coba A mau tanya, yang disebut Bunda tuh dikatakan bahagia dunia itu ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat walafiat. Sehat apa? Apa bedanya antara sehat dengan sehat walafiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau walafiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa?
sehat wal. Bunda punya lisan, dengan lisan bicara dan bicaranya yang baik-baik saja, ya, nggak gibah, nggak fitnah, nggak julid, nggak nyinyir, nggak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal, punya kaki bisa melangkah dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja. Namanya apa? Sehat wal. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul nggak? Makanya Ustadz nih lihat bunda semua, Masya Allah. Ya, kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya Astagfirullah. Ketika berjanji, coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik. Ketika berbuat salah, ketika berjanji, lihat Ustadz Hilman. Kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya, betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi? Dapat apa? Punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih jawaban teh? Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh tuh yang seperti apa? Baik, bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda jangan minta suami yang mohon izin, Ustadz aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul nggak? Bunda aku mah Ustadz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya. Makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng, bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis, ya itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja. Pas gimana AA-nya? Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah. Ya Allah kumahanya, nanti ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek. Jadi rada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami saya yang kayak gitu. Ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas mau diajak taat cocok, pas mau diajak agak healing sedikit cocok, mau refreshing cocok, enak. Bunda punya suami yang serius terus, bosan nggak? Rumah seakan penjara, cicing we terus diem gitu. Aduh biasa kia-kia ting suami teh bisa we susah, betul nggak?
Tapi kalau terlalu bicara terus juga nggak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang bagi-bagi, ya nggak? Pas nggak ada uang suruh nyari atuh. Jadi pas, betul? Nah, punya apa lagi? Tempat tinggal, rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan, karena kalau luas belum lunas gimana? Riweuh teu? Capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf, dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang, jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang Ustaz tanya, kaya itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan Bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustadz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, nggak kaya-kaya banget sih, tapi gaya hidupnya itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup. Catat status hari Kamis itu ya. Jelas? Maka kita pengen bahagia dunia, bahagia apa cirinya? Lanjutkan hadisnya, yufaqihu fiddin. Kalau Bunda Teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini, kenapa aku yang kepilih ke sini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Bunda Teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik. Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti Bunda bisa buka di Quran surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa?
liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Hah? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah meletakkan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustadz? Nanti bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu, ujian yang apa? Yang baik. Dua, ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat bunda, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena nggak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga. Wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita nggak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Ah, Ustadz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustadz? Coba lihat aja. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asa nggak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Asa nggak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Ya enggak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa enggak? Ada. Ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit
sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati nggak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang buruk, wal khairi, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu, kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa ya? Aku teh punya suami yang kok kayak begini ya Ustaz? Apa nggak ketukar sama suaminya Cetuti yang solehnya banget itu? Kenapa aku? Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau bunda nggak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin. Mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa. Itu juga ujian. Betul nggak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi nggak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau piliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia, yang ada pada akhirnya ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakitnya. Betul apa enggak? Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi, jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang, karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya, ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih, kalau dikasih ujian yang buruk, pertanyaan Ahilman begini, bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Bunda kalau dikasih sesuatu yang bahagia seneng atau enggak? Seneng. Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, iya enggak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk. Berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya enggak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham, ini dari siapa? Allah. Berarti sama, ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik, semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah.
dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu, dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Dalam hidup setidaknya Bunda harus pelajari 4 sikap. Berapa? Dalam hidup nanti insya Allah tiap bulan kita akan bahas kajian ini. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas? Bukan. Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika Bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati, makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur, AA? Apa itu syukur? Oke. Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we. Apa sabar teh? Bunda katabrak, jekir. Sabar. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustadz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa, tapi Bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ustadz, biarin aja. Gimana Allah aja. Mau diambil, ambil. Mau enggak, gitu. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustadz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau nggak tahu langsung aja gitu, di situ gitu ya. Nggak usah gini. Dah asa beda ya? Asa beda dah. Asa beda. Nggak usah begitu. Apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, udah Ustadz ngalir aja, iya nggak? Kamana ngalirna atau ece gitu tanya. Ustadz hidup aku mah let it flow aja. Ada kan? Eta bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kamana flowna? Tanya. Bunda ada masalah sama suami, udah Ustadz
let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kemana ngalir nak tanya, nggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jeger. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita, nggak bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada nggak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada nggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status, kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Puntennya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada yang gini status teh, ada gini, ups lapar. Naon sih? Eta naon maksudnya apa? Hoyong dikirimkan GoFood, pengen dikirimin makanan gitu. Terus ada lagi gini status teh, ZZZ ngantuk. Tinggal sare atunya. Kenaon coba dibikin status. ZZZ ngantuk ayah. Yang lucu begini, yang lucu. Ayah lucu gini, lucu, iya lucu ya. Gambarnya hitam. Di bawah ada tulisan, buat yang ngerti aja. Hitam terus buat yang naon maksudnya coba. Kita teh punten, kalau teman kita bikin kayak gitu, kita penasaran apa enggak? Penasaran dong, kita nanya dong. Kita WA dia, sis kunaon? Sis kenapa? Iya nggak sih? Terus dia lagi bikin status lagi yang baru, kata dia, makasih buat yang perhatian sama aku. Buat apa coba? Kadang ada hari Sabtu kan weekend bikin status at home alone. Naon eta teh? Hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa? Enggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diem terus. Itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa?